Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel dari nol. Nah, di video kali ini saya ingin membuat video dengan judul pengen punya tambahan penghasilan. Karena judul ini, saya membuat judul ini dapat kesimpulan dari di sekeliling kehidupan saya sendiri, terutamanya banyak teman-teman kurang mendapatkan informasi sehingga bingung, gelisah dalam kesehariannya, padahal sudah mendapat pekerjaan, dapat penghasilan, tapi masih selalu ada kegelisahan menjalani hidup. Saya tidak membahas ke sana. Saya ingin ini aja, pengen punya tambahan penghasilan. Nah, bagaimana? Tapi sebelum menyampaikan ini, teman-teman, menyampaikan yang ini, ternyata saya riset dari teman-teman di sekeliling saya sendiri, di kehidupan saya sendiri itu banyak sekali membuat pertanyaan-pertanyaan dari kalangan anak muda sampai dari usia 18 ke atas lah ya. Itu beragam sekali pertanyaan-pertanyaan, bahkan yang sudah menikah itu ada juga pertanyaan-pertanyaan itu semacam ini, teman-teman ya. Baiknya tambahan penghasilan, ada lagi pengen punya rumah sendiri. Jadi manusia hidup di sekeliling kita ini ternyata banyak keinginan yang tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk sharing dengan masalahnya sendiri. Nah, di sini saya ingin sharing supaya teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan di sini nanti. Tapi ini saya ingin sampaikan dulu, keinginan itu banyak sekali, teman-teman. Rasa pengen itu banyak ya, ada yang pengen punya rumah sendiri ya, pengen punya rumah sendiri, terus pengen punya mobil. Ini nanti ada jawabannya, punya mobil. Yang sudah menikah pengen punya keturunan. Yang jomblo, yang sedang jomblo pengen punya pacar. Yang sudah punya pacar pengennya cepat menikah, Yang pengangguran pengennya banyak uang. Pengangguran tapi pengen banyak uang. Nah, ini pengangguran tapi pengen banyak uang, ini menarik sekali nih, teman-teman. Gimana ya pengangguran bisa punya banyak uang? Nah, itu menarik, teman-teman, sangat menarik sekali. Yang sudah menikah pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleh. Ada lagi yang pengen punya penghasilan sendiri, nah ini juga menarik. Nah, jadi kepinginan ini, teman-teman, ini itu memang di kehidupan sekeliling kita, di lingkungan kita sendiri itu tidak bisa dipungkiri. Kepinginan ini tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali kepinginan manusia itu, banyak sekali. Itu wajar. Manusia hidup di dunia itu apa? Diawali pasti dari kepinginan kan. Pengen pasti pengen gitu kan. Nah, saya di sini, sedangkan saya ini pengen punya tambahan penghasilan. Ini saya sendiri, teman-teman. Pengen punya tambahan penghasilan. Nah, ini yang ini dulu ya. Saya ini mengarahnya luas, teman-teman. Yang nomor 1 yang di atas ini, saya ingin mengenalkan teman-teman dalam memandang YouTube. Nah, di sini memandang YouTube, tulis saja YouTube. Nah, teman-teman semua ini kalau yang awam YouTube, awam intinya orang awam ya. Nah, di lingkungan saya sendiri banyak orang awam
tentang YouTube. Macam-macam, awamnya itu sangat beragam sekali. Ada yang sudut pandang ke YouTube-nya itu dalam melihat YouTube, YouTube mah apa, bikin capek gitu kan, YouTube mah hanya buang-buang waktu ya. Sudut pandang semacam itu banyak sekali. Nah, saya ingin mengajak teman-teman tuh, kalau ingin meluruskan kata-kata tadi ya, YouTube itu bisa ini teman-teman, YouTube itu bisa menjadi tempat investasi ya toh. Jadi tempat investasi, bisa menjadi usaha atau tambahan pekerjaan gitu. Setelah investasi itu, dalam investasi juga ini lain lagi nanti. Saya ingin ini bisa menjadi tambahan pekerjaan. Kenapa tambahan pekerjaan? Ya karena membuat konten kan. Orang santai-santai suruh bikin konten itu nambah-nambah pekerjaan. Nah itu maksud saya di situ. Kalau investasi kalau investasi itu kan uang yang bekerja, itu investasi. Atau investasi itu bisa macam-macam, bisa uang, bisa ilmu, bisa apa saja, itu investasi. Sama saja, jadi materi atau ilmu yang bekerja itu investasi. Nah, saya tapi kurang paham tentang investasi, tapi saya bisa menyimpulkan arti dari investasi itu. Bagi saya investasi itu ya seperti orang ini, kalau seandainya uang saya taruhkan ke saham ini, uang itu kan sudah bekerja, itu contoh investasi seperti itu. Yang kedua adalah bisa menjadi tambahan pekerjaan, karena bisa menambah pekerjaan apa? YouTube itu bisa menjadi tambahan pekerjaan kita dengan menyisakan waktu untuk YouTube, bikin konten, itu kan tambahan pekerjaan. Terus lagi bisa juga menjadi tempat tren ya, tren di zaman modern itu kan, bisa tren terus bisa menjadi tempat silaturahmi. Kalau saling mengenal youtuber lain itu bisa tempat silaturahmi. Tempat silaturahmi itu ya mungkin mampir ya, menghubungi channelnya si ini gitu kan, mengenal youtuber lain, itu sama saja gitu kan. Selama itu baik, itu silaturahmi gitu. Atau bisa menjadi tempat penghasilan di masa depan ya, ini tinggi kali ini, penghasilan tambahan di masa depan, tempat penghasilan di masa depan ya. Ini sama saja sama investasi tadi. Investasi kan tujuannya kan untuk ke depan ya. Jadi banyak lah ya, YouTube itu kalau kita dalam melihat YouTube enak, dalam pikiran kita enak, itu kita pasti melakukan, aku juga membuat akun YouTube gitu. Nah, sayangnya di sekeliling kita, terutama di sekeliling saya sendiri atau di lingkungan saya itu, saya mengajak teman-teman untuk membuat akun YouTube untuk menjadi YouTuber saja itu sulit. Mengajak teman-teman untuk menjadi YouTuber itu sulit sekali ya, banyak argumen yang dikeluarkan itu, buang-buang waktu, aku nggak mampu membuat video. Padahal udah saya jelasin, video apapun asalkan resolusi videonya itu bagus, kualitasnya bagus, itu sudah sah menjadi konten. Loh, kok sulitnya di mana coba? Kalau sebagai orang awam kok mandangnya orang terkenal, ya sulit. Orang awam YouTube melihat YouTuber terkenal ya,
Jadi nggak punya visi, jadi terhenti langkahnya jadi terhenti untuk menjadi YouTuber atau membuat akun YouTube, gitu. Karena terhenti membuat akun YouTube itu tadi, melihatnya orang-orang terkenal, orang-orang yang sudah terkenal, mereka sudah punya nama, punya brand, yang sudah punya brandnya sudah berharga, nah, gitu kan. Akhirnya langkah untuk menjadi YouTubernya berhenti, ngedon dulu, mentalnya udah kena dulu, males, nggak capek, nggak bisa trending, nggak bisa ini abal-abal lah, itu kesalahannya. Padahal video abal-abal itu semacam apa sih? Ini sampai ke sana nih. Orang kan ada yang bilang video abal-abal itu yang resolusinya itu rendah, maksudnya kualitas videonya seperti kejernihannya, seperti gambar videonya seperti apa, itu kan buram. Nah, itu namanya abal-abal, nggak berkualitas. Yang berkualitas ya, walaupun ini hanya buku kertas, saya buat resolusi ini tinggi gitu loh, kasih ini itu HD, walaupun yang saya video ini hanya buku sama tangan saya, pulpen saya, tulisan saya, tapi resolusi videonya bagus karena saya menggunakan HD. Itu intinya gitu loh. Banyak teman-teman yang nggak ngerti soal ini aja, nggak ngerti teman-teman, awam kan berarti ya, awam YouTube gitu kan. Nah, jadi banyak nih orang pengen punya tambahan, padahal ya dalam sehari-hari kita bekerja itu, saya sendiri seorang pedagang keliling dengan modal 50.000, itu dalam satu hari kadang modal itu tidak balik, kadang malah kita besoknya lagi untuk dagang itu nambahin modal lagi. Lah ya maksud saya gini loh, daripada sibuk dalam keseharian, sekarang YouTube lagi tren, coba sisihkan sedikit waktu untuk belajar jadi YouTuber, pahami sebagai apa, tempat investasi, tujuannya yang positif, tujuannya yang menarik gitu, tujuannya yang bermanfaat gitu kan. Nggak ada yang salah, dan nggak ada yang namanya nanti takut haram atau takut mengganggu agama, keyakinan, iman. Jangan berpikir ke situ. Selama kita hidup mikir dunia, ya jangan berpikir ya sampai jauh-jauh toh ya. Kalau kita masih pengen duniawi kok, sampai bilang merusak iman, akidah, jangan sampai di situ. Niatnya dulu terutama itu. Jadi YouTuber niatnya baik, niatnya ingin dapat penghasilan, apa salahnya? Nggak ada salahnya toh. Nah itu. Nah jadi teman-teman, cobalah ya, yang belum tahu atau yang masih benar-benar awam YouTube, coba lihat, tonton di video ini, siapa tahu menjadi inspirasi, menjadi gagasan, menjadi penyemangat. Oh ya bangkit, aku mau bikin aku mau jadi YouTuber. Jadi YouTuber jangan jadi diri sendiri aja, jangan dengerin berkarya itu kata-kata statement berkarya itu orang terpelajar. Sebagai orang awam jangan kesana dulu, yang penting bekerja. YouTube bisa menjadi pekerjaan, bisa menjadi tempat berkarya. Saya menjelaskan ke teman-teman semua ya, YouTube itu bisa menjadi ini tadi ya, YouTube bisa menjadi tempat bekerja, juga bisa menjadi tempat berkarya. Dua-duanya ini sah teman-teman, dua-duanya sah. Yang bekerja itu seperti apa, yang berkarya seperti apa, itu bisa dijelaskan. Oke teman-teman, ini bersambung dulu. Saya akhiri sampai di sini. Semoga teman-teman yang masih awam YouTube atau yang belum tahu YouTube, dengan menonton video ini, mungkin dalam tempo dekat teman-teman bisa membuat akun YouTube dan menjadi YouTuber seperti saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.